Kenapa sejak zaman dulu Pulau Jawa selalu menjadi rebutan penjajah? Ini adalah sebuah fakta mencengangkan yang dipaparkan dalam buku Kapitayan, sebuah buku yang banyak membahas tentang sejarah agama tertua di Jawa sebelum agama Hindu, Buddha, dan agama-agama Abrahamik datang. Kalau kalian mau bukunya, langsung saja cekot di keranjang yang ada di bawah. Kalau kita tilik dalam sejarah, sebenarnya bukan hanya Jawa saja sih yang menjadi rebutan para penjajah dan pendatang, tapi juga termasuk Pulau Kalimantan dan Sumatera. Apalagi dulu sejarahnya ketiga pulau tersebut pernah menjadi satu kesatuan yang bernama Sundaland. Tapi memang yang paling banyak diperebutkan pendatang dan penjajah adalah Pulau Jawa. Pengetahuan sejarah yang rasional akan beralasan karena Pulau Jawa itu subur dan kaya sumber daya alam, makanya dulu sering dijadikan lokasi penjajahan. Tapi penelusuran sejarah secara filosofis, kebudayaan, dan spiritual menemukan fakta bahwa sejak dulu Pulau Jawa sudah menyimpan ilmu spiritual sendiri yang sangat magis dan bisa membuat siapapun yang mempelajarinya jadi memiliki kekuatan super, bahkan bisa menjadi penguasa daerah-daerah lain, bisa juga menjadi penguasa dunia. Terbukti ketika Belanda berhasil menjajah Nusantara dengan Jawa sebagai pusatnya, Belanda justru menjadi negara adidaya saat itu. Itulah kenapa sering dibilang Jawa adalah kunci. Dan memang secara sejarah, dulu pusat-pusat peradaban besar seringkali ada di Jawa. Walaupun memang beberapa ada yang di Sumatera dan Kalimantan. Bahkan sampai sekarang pun, pusat peradaban masih berlokasi di Pulau Jawa. Jawa telah menjadi tempat percampuran banyak suku dari seluruh Nusantara. Jawa menjadi rumah bagi beragam agama di Nusantara, dan sampai sekarang pusat politik beserta medan perangnya juga ada di Jawa. Dalam buku Kapitayan ini dijelaskan sebelum para pendatang itu berdatangan ke Pulau Jawa, orang-orang penduduk asli Jawa sudah memiliki sistem kepercayaan dan sistem spiritual sendiri. Sampai sekarang, sistem spiritual ini pun tidak menghilang, malah menyatu atau mengalami sinkretisme dengan ajaran-ajaran agama luar yang masuk setelahnya. Itulah kenapa Hindu dan Buddha yang ada di Nusantara beda dengan yang ada di India dan Cina. Itulah kenapa Kristen dan Islam yang berkembang di sini juga berbeda dengan yang ada di negara asalnya. Dan kebiasaan sinkretisme ini tidak pernah hilang dari dulu. Semagis apa sih ajaran spiritual Jawa yang sesungguhnya? Itu masih ada filsafatnya dalam agama tertua di Pulau Jawa yang bernama Kapitayan. Kalau kalian tertarik menelusurinya, baca saja sendiri buku Kapitayan berikut ini. Yang mau bukunya, langsung saja cekot di keranjang yang ada di bawah. Dan buruan cekot sekarang juga, karena buku ini kalau sudah sold out belum tentu akan dicetak ulang.